Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di pekan kelima ini, saya akan bahas mengenai, apa ya, reviews subprogram ya. Hadir di pertemuan ini beberapa mahasiswa mungkin dari kelas lain ya, di prodi IT, sengaja saya undang, ya ini jadi namanya sih mungkin, kuliah tambahan gabungan ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa menambah pemahaman dari dosen yang sudah, jelaskan di kelas ya. Ya, oke kita mulai, ini ada pertanyaan ya, yang masih mungkin belum paham, jadi saya akan menjelaskan materi review ini berdasarkan pertanyaan ya. Yang pertama tentang prosedur katanya ya, jadi belum ngerti cara tracing ya. Terus kemudian yang kedua, perbedaan antara pass by value dengan pass by reference. Terus yang ketiga, terkait prosedur itu penulisan global variabel di program utama. Sementara untuk rekursif, cara kerja rekursif, cara bikin rekursif, bagaimana mengubah perulangan yang iteratif itu menjadi rekursif ya. Baik, akan kita coba, jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, cara tracing. Nah, ini saya ambil contoh yang mana ya? Atau pakai definisi dulu lah ya, apa itu tracing ya. Tracing ya. Kenapa kita, perlu tahu tracing ya, atau apa itu tracing? Pertama sih gitu ya, tracing itu ya sebetulnya menelusuri nilai yang ada di variabel gitu ya. Kalau kita punya variabelnya 5, nah setiap setiap saat itu nilai variabel itu berapa sih gitu ya. Dengan cara seperti itu kita jadinya, eee, bisa memeriksa kebenaran dari algoritma yang kita buat sih ya. Bukan hanya untuk prosedur ya, untuk semua pun, sebagai programmer kita harus bisa melakukan tracing ya. Tracing ini dilakukan terutama sih, manually ya, secara manual. Jadi jangan tracing-nya pakai, komputer ya, pakai compiler gitu jangan. Jadi tracing-nya, lakukan secara manual ya. Dari definisinya tadi saya sebutkan ini adalah, eee tracing itu memeriksalah, eee, ini kali ya, yang definisi yang tepat ya, perubahan nilai pada variabel ya, mhm. Dengan tanpa menjalankan program ya, gitu. Jadi kerjakannya di atas kertas gitu ya. Itu secara definisi ya, tracing itu. Juga kita perlu ini ya, satu lagi tambahannya ya, eee, kasih 2 aja lah ya, melihat output sih ya, kayak gitu. Oke, maaf ya. Nah, ini saya kasih ini ya, contoh misalkan ya, apa ya, mmm, ah, pro
prosedur tukar ya. Ini maaf saya ambil contoh yang sederhana aja ya, prosedur menukar. Nah, ini pakai in out ya, misalkan A, B, integer ya. Ini mungkin nggak apa-apa sih, udah sering dijelaskan ya, supaya tambah jelas lah ya. Kalau prosedur kan ada keterangan initial state ya, disingkat IS. Tujuan maksudnya IS itu adalah kita menjelaskan kepada pembaca bahwa saat program ini dipanggil, keadaan nilai-nilai variabel di sini nih ya, A sama B, itu kondisinya seperti apa gitu ya. Ini initial state. Yang satu lagi temennya namanya final state, disingkat FS ya. Di final state kita memberitahu ketika prosedur ini telah dieksekusi ya, akan terjadi apa gitu ya. Nah, initial state contohnya untuk kasus begini ya, A dan B terdefinisi. Itu kalau dosen-dosen bilangnya selalunya begitu tuh, A dan B terdefinisi. Maksudnya A dan B sudah ada nilainya gitu ya. Ini maksudnya A dan B sudah ada nilainya. Jadi kita peduli ada nilainya begitu ya. Atau saya kasih contoh lain ya, dosen-dosen lain atau nanti mungkin kalau di soal ujian ada yang nulis begini sama saja nih ya. Nilai A dan B tersedia di piranti masukan. Nah, ini sama aja sih ya. Saya kasih dua pilihan ya. Jadi kadang-kadang ada yang nulis begini nih, dosen itu di soalnya A dan B terdefinisi. Maksudnya nilai dari A dan B sudah ada nilainya dan kita peduli dengan nilainya ya. Soalnya ada juga yang gini, A dan B terdefinisi sembarang. Ya. Itu artinya A dan B mungkin sudah ada nilainya, tapi kita tidak peduli isinya, tidak penting banget gitu ya. Nah, kalau yang hanya terdefinisi saja, berarti ini penting nilainya gitu ya. Nah, ini yang bawah ini opsi lain untuk menyatakan bahwa A dan B terdefinisi. Nilai A dan B tersedia di piranti masukan ya. Kayak begitu. Dan final state ya, ini satu pernyataan bahwa A dan B atau satu pernyataan tadi ya bahwa prosedur ketika selesai dikerjakan akan menghasilkan sesuatu begitu ya. Efek neto lah yang kalau kalian lihat di buku ya. Efek neto katanya. Nah, di sini jadi nilai A dan B tertukar ya. Cukup begitu kali ya. Beberapa dosen yang cukup rajin suka menuliskan di antara IS dan FS itu adalah proses ya. Dia membantu mahasiswa nih ya. Antara initial state dengan final state dia kasih bantuan proses ya. Misalkan dia nulisnya begini nih. Nilai A 3 gitu ya. Nilai atau gini ya. Nilai awal A3 misalkan B4 gitu ya. Setelah diproses jadi A4 B3 gitu ya. Ini dosen-dosen tertentu ya. Atau kalau soal dirasa sulit biasanya dikasih pilihan begini proses. Jadi kebayang ya. Sampai situ aman kali ya? Aman ya? Udah biasa ya. Terus kemudian eh kita sudah tahu ya, butuh satu variabel bertipe data yang sama dengan variabel ini ya, yang kita akan gunakan untuk menampung ini ya, proses pertukaran itu ya. Mau variabelnya bebas, mau C boleh ya. Tapi biasanya kan kita menggunakan variabel temporary ya, temporary gitu. Yang nama variabel itu disering disingkat temp ya.
Jadi ini sementara aja kita gunakan gitu. Ingat ya tipe datanya sama, kalau ini integer juga ini integer. Dan algoritmanya tentu saja nanti si tem ini akan diisi oleh A dulu ya. Boleh juga oleh B ya. Yang jelas ketika nilai A disalin ke tem ya, ini nanti si A-nya harus diisi oleh B gitulah ya. B-nya nanti diisi oleh C ya. Kok C? Tem gitu ya. Ini N prosedur itu loh ya. Pak boleh nggak oleh B dulu? Boleh. Ini B, ini tapi B-nya nanti ya ditimpa oleh A ya, dan A-nya gitu ya. Ini masalah preferensi ya. Kalau pakai A dulu ya saya balikin lagi ya, A ini B, ini B gitu lah ya. Dan cara seperti ini sebenarnya udah jadi nih prosedur tukar ini ya. Ketika dipanggil di program utama atau program yang manggilnya, tidak mesti program utama ya. Saya tulis program utama dan saya akan deklarasikan dua buah bilangan ya, bil 1, bil 2, tipenya integer gitu ya. Terus ini tentu saja ada proses input, bil 1, bil 2 ya. Terus kemudian panggil deh si prosedur tukarnya ya. Ntar sekan bil 1, bil 2 ya. Ini N program ya. Pada dasarnya sih dengan cara seperti ini udah ketukar, cuman kalau pengen lihat isinya ya kita cetak aja ya. Tuh ya. Seperti itu tuh. Ini program pemanggilnya. Ini pemanggilan prosedur ya. Untuk istilah nih sering sekali disebut ya, bil 1 dan bil 2 ini adalah namanya parameter aktual ya. Dimasukkan ya parameter aktualnya ke dalam ke dalam prosedur tukar ya. Sementara ini A dan B ini disebutnya parameter formal ya. Beberapa literatur sering menyebut A dan B cukup dengan nama parameter ya. Sementara bil 1 dan bil 2 di sini disebutnya argumen ya. Untuk ya kita untuk menghandle beda-beda penyebutan ya. Jangan sampai berantem gara-gara parameter. Itu parameter formal gitu ya. Jangan sampai begitu ya. Nah, ini kan sederhana sekali ya. Coba saya akan tracing nih. Kan tadi nanya tracing ya. Saya screenshot aja nih. Saya akan screenshot, saya coba jelaskan apa itu atau bagaimana tracingnya ya. Mungkin nanti kita akan coba tracing soal yang lebih sulit ya. Ini sih saya soal dummy lah istilahnya ya. Sudah sering dibahas. Oke, sip ya. Kita akan coba ya. Tracingnya itu dari ini nih, 16 ya. Program utama, oke, nggak ada apa-apa ya kan. Kamus 17, 18. Nah, ini ya. Di baris 18 ada bil 1, bil 2 integer ya. Ini sih sebetulnya nanti akan ada alokasi memori ya. Jadi kita kayak pesan ke komputer, tolong dong dibuatkan satu address ya, alamat memori yang nanti akan digunakan untuk menampung data bilangan bulat ya. Kata komputer, oke, gitu ya. Saya kasih gambarnya di mana ya, di sini aja ya. Sebetulnya gambarnya bisa macam-macam ya. Itu berupa grid begini sih kalau memori itu ya. Nanti di sini gitu ya, dapat bagian tempatnya ya. Di sini gitu ya. Bisa bisa kayak begitulah kenyataannya mungkin ya. Untuk mempermudah saya gambar di kotak yang terpisah begitu ya. Jadi ini nanti di memori itu pasti ada alamat memori ya. Kayak kita kalau mau beli rumah dikasih couplingnya kan ya alamatnya gitu. Dan itu bersifat unik. Tidak bisa dua dua
variabel menempati alamat memori yang sama ya, bentrok. Sama juga kalau kita punya rumah, alamatnya sama tetangga, kan aneh ya. Ngirim paket yang harusnya kita nggak dapat, malah dapat. Yang harusnya kita dapat, malah nggak dapat. Bisa begitu kan kalau alamat rumahnya sama gitu ya. Nah, alamat memori ini ada di komputer yang menentukan ya, si compilernya. Biasanya itu adalah bilangan heksadesimal ya. Diawali dengan 0x ya. Kalau di komputer saya, itu nanti ada 10 digit ke depannya ya. Ke belakang atau ke depan ya. Diikuti oleh 10 digit ya. Bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal itu bilangan yang eh, terdiri dari angka 0 sampai 9 dan A sampai F ya, gitu. Untuk memudahkan pembahasannya, saya pilih aja 3 digit ya. Jadi 0x misalkan 1, 1, 2, boleh kan ya? Ini alamat memori dari si build 1. Kemudian kita kan ada 2 tuh, satu lagi tuh tetangganya aja ya. Aduh, ini tulisannya kurang bagus. Ini build 1, ini tadi build 2. Terus ini alamat memorinya pokoknya unik lah ya. 201 misalkan gitu ya. 0x ini ya. Nah gitu tuh, begitu si 18 di eksekusi itu ada 2 ya yang kita pesan tempat ya. Setidaknya ketika kita memesan variabel ke memori komputer, setidaknya sih ada 3 ya yang disediakan. Yang pertama nama variabelnya, alamat memori, dan nanti value-nya, nilainya. Nah, sementara ini kan belum diisi nilai ya, build 1 dan build 2, jadi belum ada nilainya. Dan juga mungkin kalau lebih lengkap tipe datanya ya. Jadi ada 4 sih, nama variabel, alamat memori, nilainya, sama tipe datanya. 4 setidaknya ya. Tapi kita kan udah ya yang berkaitan dengan ini sih kita butuhnya cuman 2 aja sih ya. 3 ya, nama variabel, alamat memori, sama nilainya. Di Golang sebagai sebagai bahasa pemrograman yang canggih, pemesanan nama variabel itu selalu diikuti oleh nilai default ya kalau di Golang. Untuk integer itu nanti otomatis compilernya ngasih nilai 0 tuh. Kalau di Golang ya, 0 aja gitu ya. Tapi kalau konsepnya itu sih sebetulnya apa ya? Diisi oleh nilai yang tidak penting lah, nilai sampah sih ya. Garbage collection gitu ya. Dikasih nilai tidak penting gitu ya sih seharusnya ya. Oke, lanjut ke baris 19. Ini ada algoritma, tidak ada apa-apa ya. Oh ini mah ini. Nah, terus baris 20, nah ini mulai ya. Ada proses input, build 1, build 2 ya. Data yang kita ketikkan di piranti masukan ya. Misalkan kita masukkan, saya masukkan 5 dan 7 ya. 5 dan 7 misalkan. Maka di sini jadi 5 dan di sini ada 7 ya. Gitu. Terus kemudian di baris berikutnya, baris 21, akan ada proses tukar ya. Build 1 dikirim ke prosedur tukar, build 2 dikirim ke prosedur tukar. Mana prosedur tukar ada di sini nih, di prosedur tukar ya. Jadi si build 1 nanti kirim tuh ya. Saya pakai gambar tanaman aja gitu ya. Terus ini juga gitu ya. Nah, ini ada proses pengiriman ya. Kita tahu istilah namanya pass by. Ada reference dan ada value ya. Perhatikan di sini label dari prosedur tukarnya in out ya. Artinya kalau in out pasti sudah dijelaskan ya oleh dosennya. Kalau in out ada yang tahu pass by apa ini? Halo, silakan. Kalau ada yang jawab on mic. Pass by reference, Pak. Ya, sip, mantap ya.
Sebutkan nama. Denis, Pak, Denis. Denis, apa kabar Denis ya? Sip, ya. Jadi pass by reference ya. Jadi yang dikirim adalah referensinya. Ya itu ya alamat memorinya sih sebetulnya ya. Nanti kita lihat kalau pass by value seperti apa sih ya. Pass by value itu adalah nilainya sih sebetulnya ya. Oke. Jadi kalau ada in out ini namanya pengiriman pass by reference. Apa yang dikirim? Referensi dari build 1 dan build 2 atau alamat memori dari build 1 dan build 2. Nah ini build 1 alamat memorinya 0x112, build 2 0x201 begitu ya. Oke. Jadi kan ini ada build 1, build 2 sudah ada di memori. Nah, si prosedur itu kan bikin parameter namanya A sama B ya. Itu sebetulnya juga bikin sih. Ini saya bikin warna apa ya? Bolehlah biru juga lah. Atau yang mau yang pesan warna yang lebih ungu ya. Saya bikin di sinilah ya. Mana ya? Di sini aja di bawah ya. Jadi ada A dan ada B dibikin oleh ini ada alokasi memori untuk pembuatan variabel A dan B ya. Dan ini alamat memorinya tentu saja ada ya 0x412 lah anggap saja ya. 0x413 anggap saja. Tentu saja tadi harus spesifik ya. Ini sih sama seperti kalau kita membuat assignment ya. Build 1, build 2. Dikirim ke sana ke A. Jadi kalau saya tuliskan jadi gini nih ya. A diberi nilai build 1 gitu ya. Yang satunya lagi B diisi nilai build 2. Tapi ini kan in out ya, bukan in ya. In out tadi katanya pass by reference. Jadi yang dikirim ke A itu sebetulnya alamat memori dari build 1. Oleh karena itu di sini si A ini sebetulnya nilainya, value-nya itu adalah 0x112. Alamat memori dari si build 1 ya. Si B itu adalah 0x201 ya. Loh kok kayak gitu Pak? Itu apa sih A dan B kok nilainya bukan nilai integer gitu kan ya. Nah ini kalau saya jelaskan ini sebetulnya si A dan B itu adalah pointer ya. Berdasarkan definisi yang namanya pointer itu adalah variabel yang nilainya adalah alamat memori dari variabel yang ditunjuknya begitu ya. Kalau belum mengerti pointer mungkin coba saya tanya, ada yang belum mengerti pointer Kak? Kan saya pointer. Denis dan kawan-kawan sudah mendapat pelajaran tentang pointer dari dosennya? Belum dijelasin juga sih, Pak. Sekedar slide aja. Oke, nanti kalau gitu saya coba jelaskan ya. Atau saya coba jelaskan sekarang, baiknya gimana? Bebas, Pak. Bebas. Tapi mundur dulu ya kalau saya coba jelaskan pointer. Atau bolehlah ya, kan kita mau ngerti banget ya, bukan asal-asalan. Saya coba mundur sedikit ya, yang namanya pointer itu apa ya? Di kuliah semester depan ada struktur data ya, itu semuanya satu semester belajar struktur data itu pakai pointer tuh ya. Bukan laser pointer ini ya. Biarpun mirip sih. Pointer itu dari kata poin. Benda yang suka nunjuk-nunjuk gitu ya. Jadi kalau 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 misalkan gini ya, A atau bukan A ya. Ini saya deklarasikan begini nih. PTR ya. PTR itu
pointer sih. PTR, nah ini deklarasi pointer begini. PTR pointer to integer misalkan gitu ya. Artinya ini di bagian kamus nih ya. Artinya si PTR ini bisa disuruh nunjuk ke variabel bertipe integer ya. Ya gambarnya sih bisa begini nih di memorinya PTR, dan dia punya alamat memori juga ya. Misalkan 333 ya. Ini mas sembarangan ya saya tulis ya. Tuh. Jadi kalau saya punya A integer gitu ya. Ini bagian algoritmanya, aduh tulisannya. Terus A-nya saya isi dengan 5 ya. Gitu ya. Berarti kan sorry tadi ada ayah di sini. Maaf. Ini alamat memorinya 0x483 misalkan. A diisi 5, berarti kan di sini 5 ya. A desain dengan 5 di 5. Terus saya bikin begini nih. PTR desain dengan alamat memori A ya. Nah ini beda dengan yang di atas ini ya. Kalau yang ini kan A desain dengan build 1. Secara ini sih harusnya ini ditulis pakai gini nih. Nah gitu ya. Kalau mau detail. Jadi A itu diisi dengan alamat memori dari build ya. Tapi dalam pseudocode yang kita kenal ini karena sudah dideklarasikan in out ya, artinya si build ini sebenarnya udah si A ini sudah pointer gitu ya. Ini saya hapus lagi ya. Nah, oke. Kalau di sini saya jelaskannya gini, PTR desain dengan ampersand dari A. Apa itu ampersand? Sebetulnya ini kalau mau diceritain ini alamat memori gitu ya. Dibacanya ini alamat memori dari A ya. Karena itu si PTR di sini value-nya adalah alamat memori dari A, yaitu 0x483. Alias sebetulnya secara visual untuk memudahkan penglihatan kita ya, artinya si PTR ini nunjuk ke sini gitu. Nah, PTR nunjuk ke A gitu. Sampai situ aman? Aman ya? Kalau saya bikin lagi PTR2, tadi saya lupa, seharusnya saya bikin lagi ya. Pointer to integer lagi. Sebetulnya nanti ada temannya si PTR itu ada ya. Ini PTR2, ini alamat memorinya berapa ya? 321. Kalau saya bikin di sini, PTR2 diassign dengan alamat memori dari A. Si PTR2 juga sama-sama nunjuk nih ya. Ke A gitu. Dan ini alamat memorinya 0x483 gitu. Jadi si pointer bisa kita suruh-suruh nunjuk kemana-mana gitu ya. Misalkan saya lupa nih ya, tadi ada B misalkan integer. Oh, berarti kan di sini ada B ya. Alamat memorinya 919. Terus kemudian si B itu diassign dengan 6. Jadi ini berisi 6. Terus saya suruh lagi nih si PTR diisi dengan alamat memori dari B gitu ya. Yang tadinya nunjuk ke A ini, wah ini pindah ke lain hati nih ya. Si PTR asalnya nunjuk ke A, karena ternyata si PTR2 nunjuk ke A lagi, enggak ada hubungannya. Ini saya nunjuk ke sini aja gitu. Gitu ya. Jadi si pointer itu bendanya begitu. Ada yang lain, misalkan saya ada C ya, tipenya string. Berarti saya bikin di sini ya, ada C tipenya string, 0x misalkan
550. C diisi oleh hello gitu ya. Variabel hello. String hello. Berarti kan di sini ada hello ya. Terus si PTR2 diassign ke ampersand C. Pertanyaan saya, gambarnya jadi kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Tadi ada Brandon, saya lihat. Brandon, PTR2 diassign dengan ampersand C. Gambarnya jadi gimana, Brandon? Halo? Mana suaranya, Brandon? Ada, Pak. Nih, saya bikin ini nih. PTR2 diassign dengan ampersand C. Jadi si PTR2 diisi dengan alamat memori dari C. Jadi si PTR2 nunjuk kemana nih, Brandon? Ke C, Pak. Ke C ya? Oke, mestinya begitu. Tapi si C bilang nih, maaf PTR2, aku tipenya string ya. Si PTR2 itu pointer to integer. Jadi dia bisa nunjuk integer aja. Jadi kalau gitu gimana? PTR2 bisa nggak nunjuk C? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ya, mohon maaf ya, kata C itu ya. Saya hanya bisa ditunjuk oleh pointer yang pointer to string gitu ya. Kayak gitu. Si PTR2 bilang, oh ya lupa ya, maaf katanya. Nah jadi kalau ada perintah PTR2 desain ampersand C ini bakal error ya. Maaf, nggak bisa gitu ya. Jadi ini nggak boleh kayak gitu ya. Nah, itu konsep dari pointer sih. Ya. Dia bisa dipakai oleh kita disuruh nunjuk-nunjuk gitu ya. Nah, terus kemudian selain disuruh nunjuk-nunjuk, dia juga bisa mengubah nilai variabel yang ditunjuknya. Contohnya ini si PTR sedang nunjuk B ya. Tulis aja sama dia gini ya. Bintang PTR desain dengan 8. Kayak gitu ya. Ini artinya apa? Yang variabel yang sedang ditunjuk oleh si PTR diubah nilainya jadi 8 ya. Karena 8 kan integer ya. Jadinya begini. Ini dicoret. Saya tanda merah. Dicoret. Ini jadi 8. Begitu ya. Jadi itu salah satu kelebihan dari pointer. Sakti dia ya. Saya ulangi ya, kalau yang di atas itu ada ampersand A, berarti alamat memori dari A. Kalau kayak gini dibacanya apa ya? Bolehlah disebutnya dengan nilai dari variabel yang sedang ditunjuk ya. Atau apa ya? Ya kondisinya begitulah. Kalau bintang PTR diassign dengan 8, otomatis si nilai dari yang sedang ditunjuk oleh PTR diubah gitu ya. Oke, satu pertanyaan nih ya. Bintang PTR2 diassign ke bintang PTR. Apa yang terjadi coba? Coba ada yang bisa jawab baik dari kelas IT 4703 atau IT 4701. Mungkin juga ada di IT 470 berapa ya? 02 dan 04 barangkali hadir, soalnya saya sudah undang juga ke dosennya ya. Saya kirim undangan. Gimana nih? Bintang PTR diassign dengan bintang PTR2. Yang berubah apa? Yang berubah yang ini dong, yang kiri ya. Yang sedang ditunjuk oleh PTR diganti oleh
yang nilai yang sedang ditunjuk oleh PTR2. Jadi kalau begitu yang 8 diubah jadi 5. Begitu ya? Paham nggak? Kalau belum paham nanti kita kasih waktu sesi berikutnya khusus ngebahas pointer sih ya. Cuman ini saya sekilas menjelaskan benda yang namanya pointer tuh kayak begitu ya. Dia variabel, isinya alamat memori. Secara visual dia tuh sebetulnya ketika desain dengan alamat memori, dia tuh nunjuk ke variabel yang ininya ya, ditunjuknya gitu, kayak gitu. Terus ada operasi kayak gitu tuh. Kayak gini, bintang PTR desain dengan 8 berarti karena si PTR sedang nunjuk B, oh B yang nilainya berapapun diganti jadi 8 gitu ya. Bintang PTR desain dengan bintang PTR 2. Oh, berarti si PTR itu sedang menunjuk ke B. Oh, si B nanti akan diubah nilainya oleh yang sedang ditunjuk oleh PTR 2 karena PTR 2 nilainya sedang menunjuk ke A nilainya 5, maka si B berubah jadi 5 gitu ya. Itu dong ya. Lanjut ya. Kembali lagi ke permasalahan kita tadi ya. Di baris 21 ada proses pemanggilan prosedur tukar bill 1 pass by reference ya. Dikirim ke. Nah, ini kan A desain dengan bill 1. Tadi saya bilang ini harusnya pakai ada ampersannya. Ada gambar gini set. Jadi si A diisi oleh ampersan B. Tapi karena di sini ditulis in out ya. Jadinya secara konvensi itu kita harus ngerti bahwa sebetulnya in out itu pass by reference dan yang dikirim dari bill 1 ya dari program utama ya itu sebetulnya alamat memorinya ya. Oleh karena itu nah si A ya ini si A akan berisi alamat memori dari B. Alamat memori B itu adalah ini. Alamat memori dari bill 1, alamat memori 1 ini. Makanya ini 0x112 dan secara visual dia gini nunjuknya. Sorry ya. Di sini. Nah, si aja dinunjuk ini. Terus kemudian bill 2 pass by reference dikirim alamatnya ke B. Yang ini yang kedua ya. Berarti si B ini adalah 0x201 ya, alamat memori dari bill 2 ya. Dan ini sebetulnya dari nunjuk ke situ. Nah, jadi ini sekarang baris 21 sama 3 ini sebetulnya sudah barusan kita kerjakan ya. Lanjut ke 4 sampai 7 mah dilewat ya. Ini dilewat. 8 juga dilewat. Nah, terus ini 9 time integer. Jadi ada variabel lagi ya. Saya buat di sini aja. Namanya TMP. Alamat memorinya sembarangan aja ya. Tapi unik. Misalkan 7, 7, 7 ya. Nah, dia belum berisi ya time itu. Nah, baris 10 terus baris 11 time diisi dengan A ya. Time diisi oleh A. Nah, itu artinya apa? Mana A ini? Nah, saya tulis di sini ya. Baris ke-7 tuh time diassign dengan A ya. Nah, si time ini di sininya diisi oleh A. Coba perhatikan, tapi si A ini sih sebetulnya pointer. Dia nunjuk ke bill 1. Oleh karena itu yang di bagian sini time diisi oleh A. Karena A-nya pointer, berarti si time ini bentar ya. Ke sini. Sorry. Berarti si time-nya juga karena A-nya pointer
A yang nunjuk ke build 1 iya, jadi dia ke sini nih. Nah, gitu ya. Jadi itu artinya yang sedang ditunjuk oleh si A ya, yaitu build 1, nilainya itu dikirim ke bukan dikirim sih, jadi temnya nilainya sama dengan yang sedang ditunjuk oleh A ya. Oleh karena itu nilainya ini 5 begitu ya. Yang ini nih ya, baris 11 itu si tem diisi oleh 5 gitu ya. Sekarang baris 12 ya. A diisi oleh B. Si B-nya ini ya. Jadi A disuruh nunjuk apa sih yang sedang ditunjuk oleh B. Oke. Jadi ini dihapus nih. Ini dihapus, dicoret. Jadi si A-nya nunjuk ke situ tuh. Ya. Oke, ya. Karena enggak sih, enggak begitu, salah ya. Ini bunyinya A desain dengan B itu apa yang ditunjuk oleh A diisi oleh nilai yang ditunjuk oleh B gitu ya. Si B ini sedang nunjuk build 2 nilainya 7 ya. Jadi ini dicoret jadi 7 gitu ya. Saya ulang ya, saya agak kehilangan jejak barusan ya. Jadi A desain dengan B itu artinya si nilai variabel yang ditunjuk A diganti oleh nilai variabel yang ditunjuk oleh B. Jadi si 5 dicoret ya. Jadi 7 gitu ya, karena si B-nya sedang nunjuk variabel B2 yang nilainya 7 gitu ya. Terus kemudian yang 13 B di-assign dengan tem. B-nya mana? Ini ya. Desain oleh tem ya. Nah, tem itu nilainya 5 karena si B pointer ya. Jadi ini dicoret jadi 5 gitu ya. Begitu tuh baris 14 end prosedur, balik lagi ke program utama ya. Baris 22 output build 1 build 2. Maka dicetak. Nah, sorry saya lupa. Begitu baris 21 beres dieksekusi ya. Di prosedur tukar itu terjadi dealokasi memori ya. A, B sama tem itu dibuang dari memori ya. Jadi A, B ini tiba-tiba tidak ada ya. Nama variabel A, variabel B juga ini tidak ada ya. Sudah beres tugas ya, di dealokasi di memori, dikosongkan. Dan yang ada sih yang di program utama ya, itu build 1, build 2 gitu. Itu ya secara ininya, proses di memorinya. Masuk ke baris 22 output build 1, build 2. Nah, build 1 adalah 7, build 2 adalah 5. Maka di layar akan kecetak 7 dan 5. Perhatikan ketika di input build 1 berisi 5, build 2 berisi 7. Setelah proses prosedur tukar dipanggil, maka build 1 berubah nilainya jadi 7, build 2 ya. Maka prosedur ini sebetulnya benar berjalan ya. A dan B terdefinisi, maksudnya A dan B sudah ada nilainya. Memang tadi kan di contoh kita ada 5 dan 7 ya. Tuh. Kemudian prosesnya nilai awal A 3, ini contoh sih ya. 3 dan 4, maka jadi 4 dan 3. Terus kemudian final state-nya nilai A dan B tertukar nih, memang benar ya. Seperti itu ya, jangan ngakal-ngakali proses pertukarannya jadi begini nih ya. Ada tuh mahasiswa S2 ya. Pak, jangan pakai gini juga bisa Pak. Gimana? Gini aja katanya. Ini nggak ada ya. Bukankah ini sudah ketukar Pak? Katanya ya. Build 1 diisi 3, build 2 diisi 4. Ini jadi tercetak di layar 4 dan 3 kan. Bukan begitu maksudnya ya. Ini mah ngakal-ngakalin ya. Ya di outputnya ketukar, tapi variabel build 2 tetap isinya sama dengan waktu ketika di input ya. Build 1 sama dengan di input gitu ya.
Kayak gitu sih ya. Nah itu tadi saya menjelaskan sekaligus sih sebetulnya ya. Cara tracing terus yang barusan sih ngejelasin pass by reference ya. Saya punya program Durian ya. Aduh maaf nih. Saya akan coba implementasikan yang barusan ya. Build 1, build 2, INT, terus saya panggil prosedur tukar, build 1, build 2, terus saya fm test schedule ya, lupa. Tukar, terus saya cetak ya. Kan begitu tuh. Terus A, B, ini saya, nah biar kelihatan ya. Ini dalam bahasa Go, dalam pseudocode ini in out ditulisnya ya. Tapi dalam Go ini int pakai bintang ya. Artinya ini A ini pointer, B ini pointer gitu ya. Itu deklarasi dalam bahasa Go gitu ya. Oke. Terus kan ini tem ya. Kalau tem ini tulis biasa aja ini kok ITM. Terus kemudian tem desain A. Nah, tem diisi oleh A. Nah, nggak bisa begitu tuh kalau digoleng, harus pakai bintang. Artinya apa? Tem ini diisi oleh nilai variabel yang ditunjuk oleh A ya. Terus kemudian bintang A diisi oleh bintang B, terus kemudian bintang B diisi oleh tem. Begitu deh ya. Oh, ini masih merah. Nah, ini sekarang lebih jelas kalau dalam bahasa Go ya. Ini pass by reference. Dikasih dong alamat memorinya gitu ya. Jadi ini pass by reference ya. Alamat memori dari build 1 dan alamat memori dari build 2 dikirim ke pointer A ya. Atau si A berisi nilai dari alamat memori build 2, si B berisi nilai dari alamat memori dari build 2 gitu ya. Coba di-run ya. Durian 3 sama 4. Nah, itu berubah 4 sama 3 ya. 5 sama 7 berubah jadi 7 sama 5 ya. Sampai situ apakah bisa dipahami? Kalau aman, saya mau coba jelasin pass by value ya. Nah, pass by value itu kalau pakai contoh yang ini saja nih bagian ininya di ini nih, di in kan, bukan in out. Akibatnya di sini sama di sini yang dikirim bukan bukan alamatnya, bukan referensi dari si build 1 build 2, tapi value-nya. Kalau digoleng, ininya dibuang. Dibuang ininya dibuang, ininya dibuang, ininya dibuang, ininya dibuang. Jadi pointernya, jadi bukan pointer gitu A dan B itu ya. Dan ini juga dibuang. Jadi ini pass by value. Kalau pass by value kayak gimana nih? Mari kita coba gambarkan di sini. Sama kayak tadi sih. Jadi ada kotak 2 ya. Yang pertama, ini malah jadi goleng ya. Tadi itu sih ya. Pakai itu aja dulu ya. Maaf, pakai ininya aja dulu.
Nah, ini jadi in ya. Ininya sih salah sih ya. Jadi ini ceritanya prosedur tukar tapi gagal gitu loh ya. Saya screenshot yang ini aja ya biar bisa ngebedain. Jadi ada bill 1, ada bill 2, aduh. Alamat memorinya saya nggak tulis ya. Diisi misalkan 5 sama 7 tadi ya. Ini 5, ini 7. Panggil tukar ya. Jadi ini ke sini. Si bill nilai dari bill 1 ini ke A ya. Yang bill 2 ke sini. Nah, perhatikan karenanya in saja, berarti ini pass by value ya. Alias si A ini sama si B. Kalau tadi kan ada alamat memorinya tuh di sini ya. Jadi si A si B itu jadinya ya udah A-nya dapat 5, si B-nya dapat 7 gitu. Ini proses assignment yang tidak melibatkan pointer itu kayak gitu jadinya. Terus ada tem di sini. Terus perintah ini ya saya nggak tulis lagi, tem diassign dengan A, berarti ini nilainya 5 ya. Terus kemudian A diassign dengan B, nah ini dicoret jadi 7 gitu ya. B diassign dengan tem, berarti ini dicoret jadi 5 ya. Dan itu kan gitu. End prosedur balik lagi ke program utama ya. Nah, waktu balik ke program utama ya. Jadi kira-kira di 10 sama 17 itu kan berarti ya. Ketika balik ke program utama, terjadi dealokasi memori, ini kebuang. Set ya. Kebuang, tidak ada isinya. Terus akan dicetak bill 1 dan bill 2 ya. Ini saya salah, ini harusnya bill 1 dan bill 2 ya, tertarik itu salah. Bill 1 adalah isinya 5, bill 2 adalah 7 ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini bill 1 tetap nilainya bill 5, bill 1 tetap nilainya 5, bill 2 tetap nilainya 7 ya. Ini gara-gara tadi bukan in out ya. Jadi proses tukarnya gagal. Coba kita run ya, ini ya. Yang durian.go versi pass by value ya. Saya clear. 3 sama 4. Tuh, tetap ya 3 sama 4. Kemudian 5 sama 7. Tuh, gitu ya. Itu saya coba jelaskan pass by value dan pass by reference. Kalau di pseudocode ininya adalah pass by value-nya in ya. Kalau in berarti pass by value, tapi kalau in out itu pass by reference, bukan pass by parameter. Pass by reference ya. Kalau in out gitu. Nah, itu saya sudah coba jelaskan nomor 1 dan nomor 2 ya. Lanjut ke nomor 3 ya. Penulisan global variabel di program utama. Secara bakunya tidak ada cara penulisan ya. Tapi kalau kita mau mendetailkan bahwa ini program kamus global dan kamus lokal, kita kasih kurung aja di situ tuh ya. Ini kamus global gitu ya. Kalau mau kamus lokal tulis aja di sini. Kamus dalam kurung lokal. Terus ini misalkan integer kayak gitu. Penulisannya begitu sih ya. Ini saya ngambil contoh yang ada ya, tapi belum tentu benar ya. Jadi ada kamus global begitu, artinya ini dikenali di seluruh subprogram ya. Kamus lokal di sini gitu ya. Gitu aja sih cara penulisannya ya. Di pseudocode ya, cara pseudocode. Tapi kalau menggunakan ini Golang di sini nih kalau di Golang ya.
Contoh lah, saya misalkan punya variabel C ya, tipenya integer ya. Programnya jangan begini ya, saya ubah ya. Misalkan var A, B, int ya. FMT scan ampersand A, ampersand B gitu ya. Terus kemudian C sama dengan A ditambah B. Terus FMT lain C ya. Nah, coba perhatikan ya. Ini C itu bersifat global, jadi dikenali oleh fungsi main. Dan kalau di Golang itu fungsi main itu sebetulnya sama seperti subprogram juga sih ya. Gitu. Jadi C ini dikenali situ ya. Ini kalau di run berarti coba kita run ya. Clear dulu. Kalau saya masukkan 1 dan 2 ya untuk A dan B ini mestinya C-nya nilainya 3 dong ya. Itu 3 kan ya. Karena dia global kok bisa dikenali di berbagai ini ya. Misalkan saya bikin namanya nggak penting gitu ya. C sama dengan 5 gitu ya. Terus ini FNT gitu ya. Nah, kira-kira di baris ke-12 yang kecetak berapa? Oh, salah, maksud saya gini. Kepenting. Nah gitu ya. Ulangi pertanyaan saya ya jadinya. Di baris ke-12 saya panggil prosedur nggak penting ya. C desain dengan 5 ya. Terus saya cetak tuh C-nya. Kira-kira nilainya jadi berapa nih? Kalau misalkan A tadinya 1, B-nya 2 ya. 1 sama 2 ya. Ini sama aja. Harusnya C-nya 3 ya. Ini 3. Terus saya panggil fungsi ini nih. Prosedur ini namanya. Nggak penting. Panggil ini. Terus saya cetak C. Kira-kira berapa nilainya? 5, Pak. Iya, 5 ya. Kita panggil aja 1 sama 2. Tuh ya. Ini emang 3 gitu ya. Gitu. Tapi setelah pemanggilan ini, si C itu dikenali di dalam fungsi ini ya. Contohnya saya kalau di kelas saya ngejelasin yang namanya variabel global itu variabel yang dikenal dari seluruh pelosok bumi ya. Ini variabel global ya. Misalkan Superman lah ya. Superman kan tokoh komik yang mestinya di semua negara dikenal ya. Nah, ini kayak Superman gitu ya. Di negara si main dikenal, di negara gak penting dikenal gitu. Kayak gitu tuh ya. Kecuali ya ada nama Superman lain di sini ya. Atau di sini nih. Par C int. Nah, gitu. Nah, tapi jadinya kalau kayak gini si ininya suka protes nih ya. Gimana ya? Nah, kayak gini aja ya. Oke. Si C itu variabel global, tapi kalau di suatu subprogram begini nih, kita bikin variabel yang namanya dengan si C, ini kan jadinya, ini kan variabel lokal ya. Ya ini juga variabel lokal dong ya. Bentrok nih, ini. Ketika bentrok begini, maka si prosedur atau fungsi yang kayak gini ini lebih peduli kepada yang lokal ya. Ada Superman yang levelnya global namanya C, atau ini Superman yang levelnya lokal gitu ya. Jadi ambigu ya.
maksudnya. Ini C ini kalau di sini nih ya, di sini T di bagian ini. Nih, ini C ini adalah C ini gitu loh ya. Karena di fungsi main kita tidak deklarasikan C gitu ya. Tapi kalau di fungsi gak penting ada deklarasi baru C. Oleh karena itu C yang di 18 sama C yang di baris 19 itu adalah C yang ini begitu ya. Sehingga ini kalau kita tracing A-nya misalkan masukin 1 atau saya screenshot ya. Saya screenshot aja lah biar bisa coret-coret ya. Nah, gitu. The power of coret-coret ya. Kan coret-coret kayaknya lebih jelas deh. Ulangi lagi. Ini kalau saya masukkan 1, ini masukkan 2 ya. Di sini kali ya. Ini 1 dan 2. Maka bagian ini C di-assign dengan A ditambah B, ini ininya 1, ininya 2. Jadi ini 3 gitu ya. Nah, tapi karena di sini tidak kita deklarasikan, maka yang berisi nilai itu ini ya, C yang ini gitu ya. Maka ketika di print C, yang kecetak adalah 3 di sini ya. Terus manggil fungsi gak penting nih. Ya. Prosedur di sini ya. Gak penting kan ini. Nah, ini bikin masalah nih si gak penting ini. Deklarasi variabel C ya. Nah, ini kan lokal. Ya, karena itu si C ini tidak merujuk ke sini ya. Jadi ini nilainya 5 ya. 5 ditambah 1 jadi 6. Ini nilainya 6. Karena dia lokal ya. Ini kan tadi di dealokasi nggak ada ya. Gitu. Terus kemudian print C. Nah, C ini C yang 3. Jadi ini mestinya kalau kita inputkan 1 2, cetakan pertama 3, cetakan kedua 3 gitu ya. Begitu tuh kalau ini ya. Lokal sama global, coba aja masukin 1 sama 2. Tuh kan 3 3 ya. Begitu. Sampai situ paham nggak? Ruang lingkup variabel ya. Digoleng. Apa ada yang ditanya? Silakan saya kasih kesempatan ya. Silakan. Ada Larasati. Laras barangkali mau nanya. Laras Sudah Mentege. paham. Sudah Sudah paham, paham. Pak. Iya. Oke, terima kasih. Laras kenal sama Anom? Kenal. Sering bareng, Pak, Oh, kalau kegiatan UKM Bali. oke, sip ya. Nah, kalau ini sudah beres, kita masuk ke rekursif ya. Jeng jeng jeng. Oh, rekursif nih. Salah satu isu terbesar dalam seprogram ya. Cara kerja rekursif, terus cara bikin rekursif, cara ubah perulangan. Nah, ini yang nomor 3 ini yang buat beberapa dosen jadinya itu memang harus dijelaskan katanya. Yang mengubah perulangan iteratif menjadi rekursif ya. Haruslah biar tahu gitu ya. Ini beberapa dosen konsepnya beda-beda nih tentang rekursif ya. Saya coba jelaskan versi saya aja sih ya. Kalau beda dengan yang di ininya silahkan saja sih ya. Ikuti dosen yang di kelas aja ya, jangan ikuti saya. Oke, cara kerja rekursif. Cara kerja rekursif kayak gimana ya? Untuk memahami rekursif gitu ya. Yang paling sederhana sih Fibonacci ya. Jadi Fibonacci itu kan ada bilangan 0 di suku pertama ya. Jadi ini saya tulis aja suku ya. Barisan Fibonacci. Kalau barisan itu kan di matematika berkaitan dengan suku ya. Saya juga jelaskan dulu yang namanya barisan ya. Supaya tidak salah kaprah. Ada barisan, ada deret ya. Kalau barisan biasanya gini nih. 0,1,1 ya. Kayak gitu kan ada koma ya. Itu namanya barisan. Kalau deret gini nih. Entah deret apalah 1 tambah 2 tambah 3. Nah, kalau yang deret itu biasanya ada plusnya gitu ya. Deret hitung lah ini gitu ya. Itu bedanya ya. Kalau disuruh tuliskan barisan Fibonacci, jangan pakai plus ya. Nah, barisan Fibonacci itu pakai koma.
0, 1, 1, 2, 3, 5 kan gitu ya dari Fibonacci itu. Nah, konsepnya ini sebetulnya gini, kalau mau ini ya, kalau mau dijadikan pertanyaan, diberikan sebuah barisan Fibonacci yang suku pertamanya 0, suku keduanya 1, kemudian suku-suku berikutnya adalah penjumlah dari 2 suku sebelumnya gitu ya. Tentukan untuk suku ke N berapa sih gitu ya. Saya akan tanyakan di sini nih. Kalau N ini berapa sih? Itu pengen tahu gitu. Nah, sebetulnya tadi udah diberitahu ininya. Suku pertama 0, suku kedua 1, suku berikutnya yang ini, pokoknya suku berikutnya adalah penjumlahan 2 suku sebelumnya. Kan berarti kan jadinya, ya sudah, kan ini 1 penjumlahan dari ini sama ini, 2 juga penjumlahan ini sama ini, gitu ya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara rekursif ya. Jadi rekursif itu cara memandang satu masalah ya menjadi menjadi submasalah ya yang lebih kecil gitu ya. Yang jadi tadi kayak gini kan. Yang ini adalah penjumlahan ini dan ini gitu kan. Terus yang ini penjumlahan ini dan ini. Yang ini penjumlahan ini dan ini gitu kan. Yang ini kalau kayak gitu kita bikin rumus gitu ya. Rumusnya gimana ya, gampang sih ya. Saya pakai ini saya tulis N, jadi ini N itu adalah suku ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N itu untuk menyatakan suku sih ya. Terus ini Fn gitu ya. Nah, sudah bikin rumus aja. Si Fn ini gitu ya. Untuk N sama dengan 1, ini kan ya nilainya 0 gitu. Untuk N-nya sama dengan 2, yang suku kedua ini 1 gitu. Untuk N yang lebih besar dari 2, kita punya rumus ya. Jadi untuk yang N-nya 3 gitu ya. Ini N-nya kayaknya di atas, dia tadi salah ya saya. Untuk 3, 4, 5, 6 rumusnya bagaimana? Ya rumusnya sih tadi kan udah ya. Jumlah suku sebelumnya jumlah dari 2 suku sebelumnya ya. Jumlah dari nilai suku sebelumnya. Berarti ini tuh kalau N-nya 3 itu 0 sama 1 dijumlahin. 4 yang 2 ini ya 1 sama 1. Gini nih, Fn-1 ditambah Fn-2 itu ya. Jadi kalau misalkan ini 3 nih, berarti kan 3 dikurangi 1, 2 ya, ini 2. 3 dikurangi 2, 1 gitu ya. Jadi khusus untuk F3 itu adalah F2 ditambah F1. Ya ini kan berarti F2 itu. F2 ini, F1 ini gitu, 0 tambah 1. Begitu tuh yang namanya rekursif ya. Permasalahan yang besar yang bisa sampai ke kanan gitu cukup dengan bikin rumus ini saja ya. Bagaimana dalam matematika lah ya. Matematika dulu ya kita ngobrol ya. Kalau N-nya ini kan sampai 7 nih. Kalau N-nya sampai 10, ini kan ada 8, nanti ada 9. Jangan F8 aja ya. F8 aja, jangan 10, capek nanti. Kalau N-nya 8, berapa sih gitu. Ini kan gampangnya 5 tambah 8, 13. Tapi cara bekerjanya gimana gitu ya. Mari kita lihat ya. Jika ditanyakan F8, berarti kan ini mau nanya F8 ya. Tanda tanya gitu kan. Lihat di rumus di sini. Ketika F8. Jadi ini
F7 sama F6. Saya tulis di bawah ya. Ini berarti F7 ditambah F6. Dan ini ada problem nih ya. Karena F7 dan F6 kita tidak tahu. Jadi si komputer kalau ditanya seperti ini dia nggak akan bisa ngejawab ya. Karena lah saya F7 nggak tahu, F6-nya berapa. F juga fungsinya apa nggak tahu. Oleh karena itu dia akan nyari tahu dulu ya. Berapa sih F7 gitu kan ya. Jadi kalau cara kerjanya nanti ditaruh di stack ya. Stack. Stack itu salah satu jenis struktur data dengan ciri khasnya itu tumpukan. Contohnya tumpukan pakaian di lemari ya. Kalian kalau numpuk pakaian kan dari bawah dulu kan ke atas gitu kan. Kayak gitu. Atau tumpukan piring ya. Kalau piring kotor bekas makan, kalian males cuci ya, ditaruh di bawah dulu. Terus kemudian ada orang lain naruh lagi nih. Kayak gitu tuh namanya stack ya. Yang sistemnya ini ketika nanti mau diambil itu nggak bisa yang paling bawah ya. Bisa ambrol ya atas kalau diambil ya. Biarpun kalau kalian punya teknik tersendiri gitu ya, bisa sih gitu ya. Teknik tersendiri gitu. Saya pegang dulu kan. Nah, kan berarti dipegang itu kan seolah-olah dimasukkan ke dalam memori sih sebetulnya. Jadi ini first in, last out ya. Yang pertama masuk nih, yang ditaruh ke sini. Nanti yang terakhir keluar gitu ya. Nah ini juga gitu. Si F7 sama F6 dimasukin ke sini karena belum bisa dikerjakan ya. Jadi kepaksa nih F7 sama F6 ada di bawah ya. Kayak gitulah kira-kira ya ilustrasinya. Jadi kita nyari F7 dulu sekarang. Itu. F7 juga kalau berdasarkan rumus kan berarti F6 ditambah F5 nggak bisa dikerjakan. F6 lah cari. F6, F5 ditambah F4 ya. Oh tadi ada proses numpuk nih ya. Tadi kan F7 sama F6 terus ada F6 sama F5 gitulah ya. Terus ada F4, F5 terus ini ya. F berapa ya? F4 sama F3 ya. Ini belum bisa dikerjakan, lihat aja di sini ya. Jadi ketika N-nya 1 dan N2 baru dapat nilai ya. Terus F4 itu F3 sama F2. Nah, F2 baru dapat nih ya. F2 baru dapat nih ya. Tapi F3-nya belum bisa ya. Jadi butuh satu lagi. F3 itu adalah F2 sama F1. Nah, oke. Yang ini bisa dikerjakan ya. Jadi ini yang ini jadi F2-nya berapa tadi? PKN2-nya ini 1, F1 0. Bisa dikerjakan nih ya. 1 tambah 0 adalah 1. Oh, udah ada dapat F3-nya 1 ya. Ya, taruh di sini nih. Ini bisa dikerjakan. Set, jadi 1 ya. Atau saya tulis sini aja. Ini 1. F2 bisa juga dikerjakan karena ada nilainya 2 tuh. 0, 1 ya. Dan ini hasilnya 2 gitu. Sehingga yang ini dapat nilainya dong 2 ditambah F3 itu tadi 1 ya. 1. Ini jadi 3. Kayak gitu terus tuh ya. Ke atas baru dapat nilai F8 ya. Nah, sehingga kalau dalam bahasa Go saya panggil Fibonacci ya, N gitu ya. Cetak langsung ya.
Ini nama variabelnya saya samakan aja ya. Nah, ini ya. Jadi tadi kan 0 jika ini saya pakai kata untuk sih sebenarnya, jika n sama dengan 1 maka Fn adalah 0, jika n sama dengan 2 maka Fn itu adalah 1. Jika n lebih besar dari 2 atau selain 1 dan 2 ya, maka rumusnya ini. Ya sudahlah, ini kan fungsi ya. Misalkan pakai variabel lah apa ya, result gitu, int ya. If n-nya sama dengan 1 maka tadi resultnya adalah 1 ya. Else n-nya sama dengan 2, resultnya sama dengan 0 ya. Saya suka lupa nih. Else if ya, suka lupa nih. If terus ini else yang lebih besar dari 2 ya. Resultnya adalah, nah ini rumusnya kan tadi Fn-1 ditambah F-2. F ini nama fungsinya, kalau di sini kan nama fungsinya pibo ya. Ya berarti pibo dalam kurung N-1 ditambah pibo dalam kurung N-2 gitu ya. Nah jangan lupa di return result. Nah boleh deh gitu ya. Perhatikan cara kerjanya ya. Jadi ini biasanya apa namanya, rekursif itu ada bagian yang if yang tidak ada rekursifnya ya. Nah ini perhatikan dua ini. Kalau n-nya 1 result 0. If else if n sama dengan 2 result sama dengan 1. Ini kan nggak ada rekursifnya. Rekursif itu memanggil fungsi atau prosedur dirinya sendiri ya. Ini namanya fungsinya pibo. Di sini kan nggak dipanggil pibo, tapi kalau yang ini bagian rekursifnya, dia panggil tuh pibo. Dia panggil dirinya sendiri kan. Ini juga pibo manggil dirinya sendiri. Hanya parameternya berubah. Di sini turun ya. Sehingga ini yang disebut dengan recursive base ya. Bagian percabangan yang ada bagian rekursifnya. Sementara yang ini bisa 1, bisa 2, bisa lebih dari 2 juga ya. Ini adalah namanya base case. Bagian yang tidak ada rekursifnya. Dan ini akan menghentikan proses iterasi rekursifnya ya. Wajib ada ini biasanya ya. Biasanya sih. Kalau dipanggil ya, clear ya. Tadi 8 ya butuhnya ya. Saya panggil adalah 13 betul ya. Kita cek tuh. 8 itu adalah 5, jumlah 5 tambah 8 ya, gitu 13 ya. Dan coba saya akan buktikan kalau yang namanya rekursif ini sih sebetulnya makan memori ya. Untuk kasus-kasus yang tertentu bisa dengan cepat memudahkan permasalahannya. Contohnya pemindahan apa ya, si benda di dalam Tower Hanoi contohnya ya. Bisa tuh. Tapi dalam kasus ini akan makan memori. Coba ya saya masukkan 2024, kan sekarang tahun 2024. Kira-kira bisa nggak ya? Tuh lihat. Kasihan tuh komputernya tuh. Dia nyari 2024 itu. Jadi ada proses penyimpanan dulu ya. 2024. Aduh, 2024 itu saya belum tahu 2021. 2021 sama 2022-nya. Cari tahu dulu. Jadi dia terus nyari sampai ketemu base case ya. Kan kasihan tuh komputernya ya. Kita tunggu dulu ya. Ketemu nggak ya? Kalau ada compilernya memberi tahu batas ini ya, batas pengisian di stack, biasanya stop itu ya. Tapi ini si compilernya mau coba terus nih, ya cari tuh. Kebetulan di laptop saya memorinya mungkin cukup besar ya.
Jadi dia ada proses, wah kayaknya nih kasihan banget ya, saya stop aja lah. Coba saya kasih yang lebih sedikit lah, 100 lah ya. 100 juga tuh, lama ya. Kita tunggu dulu, berapa lama nih? Lah lama juga ya, ih kasihan. Cari yang lain, 30 bisa nggak ya? Oh 30 cepat ya. 50, aduh 50 yuk. Bisa nggak dipakai buat ngabuburit nih, nunggu sampai bedug? Kalau cara iteratif bisa lebih cepat sih gitu ya. Kita stop aja dulu ya. Kita stop ya. Nah itu, secara umum gambaran tentang bagaimana membuat cara kerja algoritma rekursif ya. Cara bikinnya sih ini nanti tergantung dari masalahnya ya. Kalau misalkan kita dikasih, pola bilangan kayak gini ya, ini gampang ya, kayak gini. Apalagi dikasih keterangannya gitu ya, bahwa, eee, suku pertama 0, suku kedua 1, itu kan jadi basisnya ya, jadi basisnya. Terus kemudian suku berikutnya adalah penjumlahan bilangan pertama dan kedua gitu ya. Itu gampang sekali kan. Jadi langsung bikin rumus begini, langsung bikin fungsinya gitu ya, kayak gini langsung. Tapi banyak soal yang tidak berupa pola bilangan begitu ya. Banyak soal misalkan, bikin, fungsi faktorial secara rekursif, kayak gitu ya. Waduh ya, itu berarti kita harus membuat, persamaan begini sih ya, biarpun sih sebetulnya gampang juga sih. Faktorial kan, polanya kalau 1 faktorial kan 1 gitu ya, 2 faktorial ini kan 2 kali 1 gitu ya, 3 faktorial ini sebetulnya 3 kali 2 kali 1. Nah, bagian ini nih, bagian ini ya, ini kan sama dengan ini ya, alias sama dengan ini. Ini jadi sebetulnya bisa 3 dikali 2 faktorial gitu kan ya, 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu kan ya. Bagian ini kan sudah ada nih sebelumnya nih ini, ya, atau ini sih sebetulnya. Jadi 4 faktorial itu 4 kali 3 faktorial. Kalau gitu rumusnya gampang dong, ya bikin aja fx itu, kalau x-nya sama dengan 1 tentu 1 gitu ya. Nah, x lebih besar dari 1, ini pakai rumus ini aja nih. Ini kan ini sama dengan ini. Jadi n kali ini adalah f n min 1 ya, x min 1 gitu. Udah deh. Udah dapat rumus begini mah gampang ya. If x sama dengan 1 then boleh mau pakai return boleh ya. Misalkan nih, return 1 else, return n kali f x min 1. Kalau nama fungsinya f ya. And if udah beres ya. Jadi pintar-pintar aja bikin, polanya gitu ya, cara bikinnya gitu. Contoh lain banyak sih ya, misalkan penjumlahan bilangan n bilangan itu yang ada di slide ya. Misalkan,
Kalau N-nya 5, itu nanti minta dijumlahin 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu ya. Kan ada gitu ya. Jadi ini berapa ya? 15 ya. Kalau N-nya 2, oh berarti 1 ditambah 2 gitu loh ya. Ini artinya buatlah program untuk melakukan penjumlahan N bilangan asli pertama gitu. Ini jadi 3 gitu kan. N-nya 20, nah ini jadi baru nih, ini agak susah nih ya. Ini gampang, ini gampang. Begitu N-nya 20 bagaimana? Kalau dengan cara iteratif kan gampang juga sih ya. Ini soalnya iseng nih, suruh bikin rekursif. Oke, kalau begitu tinggal gini aja nih, N 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Penjumlahnya saya pakai fungsi Fn ya. Kalau 1 ini 1, kalau 2 berarti kan 3 gitu ya. Kalau 3 berarti 6, kalau 4 ini 4 berarti berapa ya? 1 tambah 2. 10 ya, kayak gitu. Ini juga bisa sih. Jadi untuk N-nya 1, ini adalah 1, N yang lebih besar dari 1, contohnya ini ya. Ini supaya nilainya 3 berarti gimana nih supaya 3? F N-1, nah yang sebelumnya, yang ini, kan ini ya, ditambahin sama N-nya. Tambahin sama N, gitu. Udah deh ya, cek ya, 4. F4 itu berapa? Ini F3 ditambah 4 ya. Tapi F3-nya belum tahu. Kita cari dulu F3. F3 itu adalah F2 ditambah sama 2. Belum tahu juga F2-nya. F2. Ini adalah F1 ditambah 1. F1-nya adalah dapat nih. F1 ini adalah 1 ya. Berarti ini satu di sini 1 ditambah 1 jadi 2 ya. Ini jadi F2 tuh dapat ya. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Salah ya? F2 itu, ini ada salah nih. Tunggu ya, salah. Saya salah nih. F2 itu adalah F3 ditambah 3 ya, ini salah ya, aduh. Terus F2 ini tambah 1. Kalau F2 adalah F1 ditambah F1 ini F3 ditambah 2. Nah gitu, aduh sorry salah ya. Jadi F1 1 ditambah 1 2. Ini 2 ditambah 2. Jadi 4. Wah, salah saya. F4 itu adalah F3 ditambah 4 malah ya. 4 ya, salah ya. Ini 3 benar. Apa? Ini 4, 3 ya. Jadi 4 ya. 3 itu 2 sama 3. F2 itu F1 ditambah 2 gitu ya. Dan F1 udah dapat nilainya ya. Maaf ya. F1 1 ya, tambah 2 berarti 3 ya. Berarti ini 3 ditambah 3 berarti 6 ya. Berarti ini 6 ditambah 4 dan ini 10 ya, betul ya ternyata tuh. 4 itu 10 gitu ya. Nah, kalau sudah dapat begini tinggal bikin fungsinya dong ya. Jadi yang paling mudah sih mendapatkan pola matematika yang gini ya, rumus matematikanya gitu.
Nah, itu tentang cara bikin rekursif. Nah, yang agak susah ini ada yang susah contohnya. Itu bagaimana sih kalau misalkan kita disuruh mencetak begitu tuh. Salah satunya yang di slide itu ya. Coba saya lihat slide-nya dulu ya. Ini belum jam berapa nih? Halo, sebentar lagi jam 11. Padahal ini materi yang termasuk susah ya. Ini nih, ubah perulangan iteratif menjadi rekursif ya. Ini materi yang termasuk susah sih. Bentar ya, saya mau cari slide dulu. Nah, ini dia ya. Jadi ini pola iteratif dikonversi menjadi pola rekursif ya. Ini kalian kalau sudah paham ini ya, sepertinya jadi cara kerjanya gini, kalau misalkan ada soal, terus kemudian kalian nggak bisa langsung kerjakan dengan pola rekursif langsung ya, dengan cara rekursif langsung, maka kalian kerjakan dulu dengan cara iteratif, kemudian setelah cara iteratifnya ketemu, konversi ke sini gitu ya. Jadi contohnya ini ada prosedur nih, prosedur ya, ini namanya iterate. Kalau kasusnya beda sih nanti kan misalkan cetak apa gitu, tulis aja cetak iterate gitu. Dia ada punya parameter, terus kemudian dia punya variabel, variabelnya diinisialisasi ya. Terus dia ada while. Ini nanti ada kondisi, ada proses, ada update ya. Terus kemudian diubah nanti dalam dua prosedur ya, prosedur recurse master, terus ada prosedur recurse. Yang recurse master itu nanti yang dipanggil di program utamanya ya. Nah, ini di bagian recurse master ada inisiasi variabel sama dengan yang di sebelah kiri. Terus ada manggil yang benar-benar rekursifnya ya. Nah, rekursifnya ini adalah ada parameter dan ada variabel ya. Nah, terus kemudian ini ya yang benar-benar fungsi prosedur rekursifnya sama aja tuh. Jadi ada bagian yang di atas itu ya, if yang base case, yang di sini adalah if yang recursive base gitu ya. Kenapa disebut tail end recursion? Karena si rekursifnya itu ada di paling bawah dari salah satu blok percabangannya. Ya ini nih, ini kan ditaruh di paling bawah nih ya. Itu sih namanya tail end recursion gitu. Caranya bagaimana untuk mengerjakan yang seperti ini? Kalian harus paham dulu ya. Izin ya sampai jam 11:30 ya. Untuk yang ada kesibukan silakan pamit ini ya lab untuk yang ada kesibukan, tapi saya karena ini materinya sangat penting akan saya coba jelaskan sampai betul lah kira-kira sampai 10:30 ya. 11:30 berarti ya. Oke. Jadi bagian bagian ini yang dikasih warna highlight itu nanti dipindahkan ke bagian ini gitu ya, ke arah kanan gitu. Dan nanti memang tidak semuanya ini sih, tidak semuanya benar, terutama di bagian kondisinya ini ada kita modifikasi sedikit ya, tidak persis sama dengan yang di sini gitu ya. Contoh yang di slide ini yang bagus itu yang soal nomor ini nih, cetak barisan bilangan ganjil ya. Ini kan mengerjakan begini pakai prosedur toh ya, kalau pakai fungsi kan nggak bisa kan. Jadi kalau diberi masukan 5, nanti katanya cetak dari 1 sampai 5 itu tapi yang ganjilnya gitu kan. 2 sama 4 nggak dicetak karena dia genap gitu. Kalau 20 berarti ini gitu ya. Nah, ini caranya gimana ngerjain ini gitu ya. Caranya gimana? Coba saya demokan langsung pakai pakai apa ya? Ini harus latihan ini dulu ya. Saya minta di kelas saya menghafal bagian ini ya. Kayak anak SMA, anak SMP, SD ya menghafal. Tapi
kalau nggak menghafal, sudah pasti kalian akan bingung. Sudah pasti ya. Nah, ini dia. Nah, biarpun sebetulnya ya, setelah saya teliti, ini sih sebetulnya ada bagian yang kurang ya. Saya explore dan bagian yang kurangnya apa? Di sini kalau ada terminasi ya, terminate mungkin kalau pakai bahasa Inggris ya. Ada parse. Nanti ditaruh di sini nih. Ini saya kasih stabilo apa ya? Jadi kalau ada terminasi, taruh di sini, di bagian sini. Nah, ini jadinya lengkap ya. Oke, kita akan tunggu ya. Materinya. Oke ya. Jadi tadi soal yang diminta itu adalah mencetak bilangan n bilangan ganjil pertama ya dengan n bilangan asli yang ganjil gitu ya. Cetaklah n bilangan asli ganjil pertama. Nah, itu ya. Ini soalnya begitu tuh. Cetaklah. Jadi kalau n-nya 5, maka akan cetak 1, 3, 5 gitu ya. N-nya kecil aja. Kayak gitu ya. N-nya 10, tercetak 1, 3, 5, dan seterusnya sampai 9 gitu ya. Tinggal 1 ya. Nah, gitu lah. Bikin yang pola iterasi dulu ya. Prosedur. Saya tulisnya judulnya iterate dulu aja ya. Namanya enggak ya. Terus nanti ada parameternya ya. Parameternya harus ada in out ya. In n titik 2. Kayak gitu tuh ya. Initial state dan ininya kita abaikan ya. Terus ada kamus. Ininya adalah integer. Terus ada algoritma. Terus ini kalau yang iteratif kan i-nya harus dicetak di ini dulu 1 ya. Dan ini adalah init ya. Saya kasih tanda init aja. Terus ini ada while. I-nya lebih kecil sama dengan n. Nah, ini stabilo kuning ya. Ini namanya kondisi ya. Terus kemudian prosesnya adalah dicek dulu ya. If i mod 2 sama dengan 1 ya. Dan maka ini output i ya. Ini if terus kemudian i-nya diassign dengan i ditambah 1 ya, terus kemudian ini n while, terus sudah deh n prosedur. Nah, ini cara iteratif ya. Jadi ini saya coba kerjakan yang ini tuh ya. Bagian terminate-nya nggak ada ya. Nah, sekarang bagaimana yang ininya gitu ya. Jadi bikin 2 tuh. Yang pertama prosedur recurse master ya. Sama in n integer gitu ya. Kamusnya
algoritmanya. Nah, ini lihat ya. Jadi di bagian rekursifnya itu ada init parse, copy aja yang di iteratif, dan di iteratif kan yang ini ya. Ini saya kasih komen, ini adalah proses. Yang ini adalah update ya, update. Nah, ini saya nggak tulis ya, ini tulis aja si kondisi sih ya. Biar detail ya. Jadi saya ulangi ya, pola iteratifnya ini lihat, yang ini adalah init, variabel sih dalam ininya, itu ini adalah kondisi, dan kondisi ini melibatkan variabel dan parameter ya. Terus kemudian prosesnya itu adalah ini, yang warna stabilo kuning, kemudian update variabel ya, ini update yang warna stabilo Tosca ya, birunya ya, gitu. Terus akan saya konversi ya. Ada init, oh iya tuh, kita copy aja nih yang ini ya. Ctrl C, Ctrl Command C. Nah, udah tuh saya copy ya. Berarti yang ini udah, terus ini recurse pam parse. Oh, mungkin yang baru di sini ya. Recurse pamnya parameternya kan n-nya, berarti n sama variabelnya i. Sudah gitu. Ini n prosedur, udah beres satu. Yang rekursnya bikinlah baru ya. Prosedur rekurs. Ininya in, terus kemudian ada parameternya n, terus ada i titik 2 integer ya. Kamusnya kayaknya nggak ada sih kamusnya. Langsung algoritma saja. Algoritmanya ya ini nih. If not. Nah, perhatikan ini selalu kayak yang namanya kondisi tidak persis sama ya. Kalau di atas kondisinya begini nih. Ternyata di sini yang bagian sama dengannya dibuang ya. Tuh ya, terus ada prosesnya kita ambil yang mana? Yang ini nih. Tuh, proses. Terus kemudian else. Proses, copy lagi yang barusan. Terus kemudian ada update-nya yang ini kan. Mana tadi tuh update-nya yang ini. Update. Kemudian terakhir recurse, ya panggil dirinya. Yang ini nih recurse ya panggil ya. Tuh, oke. Gitu aja deh ya. And prosedur. Udah deh beres. Ya. Pak, sekalian golengnya. Oke lah ya. Betulnya ini udah benar sih ya. Oke, bolehlah ya. Ini kan saya minta waktu sampai jam tadi 10.30 ya. Program pemanggilnya belum ada ya. Oke. Ininya N, ini scan. Ini saya cetak yang iterate dulu ya. Iterate N. Kemudian yang kedua yang dipanggil recurse master ya. Cukup. Ini jadi saya bikin var int, i-nya saya assign 1, for i lebih kecil sama dengan n, if i mod 2 sama dengan 1, mt n. Ini saya kasih printf ya. Jadi ada kasih jarak spasi biar ke arah kanan. Terus kemudian i-nya diupdate ya, gitu aja sih kalau iterate ya. Coba kita run dulu. Kalau 5
Tuh ya 135 ya. Kalau 10 13579. Berarti iteratnya sudah benar ya. Sekarang saya akan bikin recurse master ya. Tinggal konversi aja kan ini yang barusan ini ya. Not. Nah ini ya. Jadi ada perbedaan sedikit pas di ini ya. Ini saya copy aja. Kopinya ini sih semuanya ya. Lupa else ya. Oke, nah gitu ya. Ini mestinya harusnya sama sih keluarnya ya. 5. Nah, bener kan 135, 135. Kalau 10 sama juga tuh 13579, 13579 ya. Nah, begitu cara membuat pola mengkonversi dari iteratif menjadi tadi apa? Rekursif ya. Kayak gitu tuh ya. Pak, kalau misalkan mau mencetak jumlah bagaimana ya? Ini kan tadi soalnya cetaklah n bilangan asli ganjil pertama. Soalnya begini, cetaklah jumlah dari n bilangan asli ganjil pertama. Nah, kalau kayak gitu, tambahin terminate di sini ya. Terminate ya. Saya save as dulu yang ini ya. Duku. Sekarang buah duku ya. Sekarang saya akan coba bikin pola rekursifnya langsung. Enggak, iterate-nya dulu ya. Jadi ini I-nya 1, I-nya ini. Bukan yang ganjil ya, ini saya mau bikin berarti kan butuh jumlah ya. Jumlahnya diinisialisasi dengan 0. Terus ini, kalau tadi kan bilangan ganjilnya, sekarang enggak, saya mau jumlahin aja sih. Jumlah sama dengan jumlah tambah 1 gitu kan ya. Nah, tentu saja kan di sini ada terminate ya. Nah, gitu kan. Coba ini saya run ya. Ada yang salah. Main F. Oh, ini nama programnya Duku. 5. Salah ya. Jumlahnya 0. Oh, bukan 1. Iya, aduh, salah. 5. Nah, 5, 15 kan ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Sekarang bagaimana kalau dalam recurse masternya ininya ya. Ini saya langsung dalam goleng ya. Perhatikan ya, ini. Ini init ya. Ini init. Kalau mau detailnya sih ini dalam kurung parse. Jadi 2 ini init part gitu ya. Yang ini kondisi, yang ini adalah proses ya.
Ada parm dan ada parse. Ini update. Gitu ya. Kalau lihat dari slide-nya ini adalah kondisi. Kondisi itu adalah parse sama parm. Parm itu parameter, parse itu variabel ya. Kenapa dikasih S? Karena bisa lebih dari satu lah gitulah. Oke, nah ini terminate ya yang saya tambahkan tadi ya. Terminate. Ini sih terminate-nya bisa parse dan parm ya. Silakan aja di-explore ya. Jadi ini kadang-kadang hanya parse saja gitu ya. Kebetulan ini yang dijumlah ini adalah parse. Maka yang di recurse master ya tinggal gini aja sih. Ini J. Terus ini kok J jumlah maksud saya. Terus ini juga jumlah desain dengan 0. Nah, di recurse-nya tidak hanya N dan I ya. Kalau parameternya memang ada N ya. Tapi di sini harus dikirimkan juga parameter jumlah gitu. Di sini akhirnya kita butuh juga jumlah ya. Belum, di sini juga butuh @mt print line jumlah. Di baris ke-28 perhatikan ya, ini seharusnya si jumlah itu mengubah nilai di variabel ini dong ya. Sehingga ini haruslah dikirimnya by reference ya. Jadi ini kirim alamat memorinya sehingga di sini si jumlah ini harusnya pointer ya. Kayak gitu tuh. Di sini jumlah sama dengan jumlah ditambah I gitu kan ya. Sini juga sama prosesnya kan gitu ya. I-nya gitu dan ini adalah jumlah ya. Karena si jumlah ini sudah pointer, di sini kita tidak perlu ada ampersand ya. Alamat memori cukup begini aja ya. Oke, nah seperti ini ya. Coba kita panggil hasilnya ya. Clear. Kalau saya akan jumlahkan 5. Nah, itu dia ya. 5, 15. 15 ini adalah yang iterate ya, sama yang rekursif ya. Kalau 10 sama 55 gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Contohnya. Jadi kita secara umum sih kalau sudah ketemu solusi dalam bentuk iteratif, kita bisa cari solusi dalam rekursifnya begitu ya. Misalkan ada soal ya, waktu Penpro zaman dulu ya, ada soal begini nih. Ini saya copy dulu ya. Aduh, baca nggak ya ini? Nah, ada soal gini ya. Buatlah program dalam bahasa Go untuk menghitung penjumlahan beberapa bilangan bulat yang diinput dalam beberapa baris. Syarat bilangan dalam satu baris dapat dijumlahkan adalah bilangan pertama adalah ganjil dan bilangan kedua adalah genap.
Masukkan berupa pasangan dua bilangan bulat dalam baris diary 00 sebagai sentinel. Nah, contohnya gini. Nah, ini nih. Nah, ini. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 1, 0, 0 ya. Jadi nanti 1 sama 2 dicek nih. Yang kirinya itu katanya harus ganjil, yang kanan harus genap. Nah, ini bisa dijumlahin ya. Jadi nanti 1 tambah 2, 3 ya. Nomor baris kedua nggak bisa dijumlahin karena yang kirinya genap. Yang ini bisa dijumlahin, ini 7. 7 tambah 3 jadi tadi 10 ya. Yang ini nggak bisa dijumlahin ketika 00. Maka ini berakhir pembacaan ya. Maka ini outputnya mestinya 10 ya. Ini soal kan kalau dikerjakan secara iteratif bisa ya. Yang perulangan biasa gitu kan ya. Kita tinggal kondisinya itu adalah bilangan pertamanya ganjil ya dan bilangan keduanya genap gitu kan ya. Itu kali ya. Atau selama keduanya bukan 00 ya yang dibaca, terus dicek gitu loh ya. Selama bukan 00 ini kan sentinel, dicek ini ganjil, ini genap, kalau ini jumlahkan aja sih gitu ya. Kan iteratifnya gampang. Gimana kalau cara rekursif? Nah, ya. Ini jadi problem nih ya. Ini tolong di screenshot saja soal ini ya. Contoh ini masukkan. Nanti ini keluarannya adalah 10 ya. Bentar ya. Untuk latihan ya. Tidak saya akan beri jawaban. Tapi ini menarik. Kalian kalau sudah ngerti ini dan menjawab benar ya. Ini artinya sudah bisa membuat pola rekursif dari iteratif ya. Soal latihan untuk konversi pola iteratif ke rekursif. Nah, silakan di screenshot aja yang ini ya. Silakan didiskusikan aja, nggak usah sendiri-sendiri ya. Kalau misalkan udah dapat caranya ya dibikin golengnya, kemudian di run ya, gitu. Baik, saya takut terlalu lama juga kalian juga ini ya tidak bisa dicerna. Mungkin nanti videonya akan saya bagikan. Dalam bentuk rekaman di YouTube ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Materi kali ini. Untuk terakhir mungkin ada pertanyaan barangkali. Kalau tidak pertanyaan kita tutup. Tadinya maunya 11 sampai 11.30 tapi saya rasa sudah cukup saja ya. Silakan di-screenshot. Kalau tidak ada pertanyaan, baik ya pertemuan hari ini saya cukupkan sampai situ saja. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang ya. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk presensinya nantilah saya atur ya. Saya akhiri dengan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.